Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai teori permainan kooperatif dan teori permainan non-kooperatif. Teori permainan diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Émile Borel pada tahun 1921. Namun, pada tahun 1928, baru John von Neumann berhasil menganalisis dan menyatakan pembuktiannya, dikenal sebagai pembuktian dari teorema minimax yang menjadi dasar di dalam teori permainan. Teori permainan dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Nah, dalam teori permainan ada beberapa istilah teman-teman. Yang pertama, payoff. Payoff merupakan keuntungan atau hasil akhir pendapatan. Yang kedua, rasionalitas. Seorang pemain dikatakan rasional jika dia melihat bahwa suatu permainan yang dia ikuti akan memaksimalkan payoff yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga itu pemain. Pemain merupakan agen yang membuat keputusan dalam suatu permainan. Teori permainan kooperatif. Teori permainan kooperatif berfokus pada suatu keadaan di mana grup yang terdiri dari para pemain mengkoordinasikan tindakan yang akan mereka lakukan melalui suatu komitmen tertentu. Nah, tujuan dari permainan ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara menjalankan kerjasama di antara pemain-pemain yang berkeinginan untuk bekerja sama. Dan hal yang menjadi perhatian dalam teori permainan kooperatif ini adalah bagaimana keuntungan yang didapat ataupun biaya yang ditanggung dari suatu usaha bersama ini dapat dibagi secara rata antara pemain, sehingga didapatkan suatu solusi yang adil. Permainan kooperatif dapat diselesaikan dengan core dan nilai play. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai fungsi karakteristik dari permainan untuk mengidentifikasi koalisi maupun imbalan yang akan diperoleh apabila melakukan kerjasama. Langkah yang kedua adalah mencari imputasi permainan yang digunakan untuk mencari keberadaan core untuk menentukan alokasi payoff dari koalisi. Pemain yang bermain secara kooperatif pasti menginginkan pembagian payoff yang adil untuk setiap pemain dalam koalisi. Nah, sehingga nilai play akan digunakan sebagai solusi untuk mengatur payoff tunggal setiap pemain. Perilaku strategis oligopoli non-kooperatif. Situasi ini terjadi di mana dua perusahaan yang bersaing saling memperhitungkan potensi perilaku masing-masing ketika menetapkan harga. Ya, perusahaan mengetahui bahwa dengan menyalip pesaing, misal dengan menurunkan harga, dapat menarik pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini bisa dijelaskan dalam equilibriumness dan model game teori. Equilibriumness adalah equilibrium yang sifatnya non-kooperatif, di mana setiap perusahaan membuat keputusan yang memberikan kemungkinan laba paling tinggi dengan mempertimbangkan tindakan pesaing. Equilibriumness sering disebut juga equilibrium Carnot, sehingga menjadi equilibrium Carnot-Nash. Nah, di sini terdapat grafik equilibriumness. Pada grafik kurva ini terdapat kurva reaksi perusahaan, yaitu terdapat kurva reaksi perusahaan 1 dan 2. Yaitu P1 dan P2, di mana dua perusahaan ini menjual produk terdiferensiasi dan permintaan perusahaan bergantung pada harga yang dikenakan dan harga pesaing. Kedua perusahaan secara bersamaan menetapkan harga dan menerima harga yang ditetapkan masing-masing. Perusahaan 1 menunjukkan harga yang memaksimalkan laba, begitupun juga perusahaan 2. Nah, equilibriumness ini terletak dari perpotongan dari dua kurva ini, yaitu perusahaan 1 pada harga $4, begitupun juga perusahaan 2 yang pada harga $4, yang itu merupakan non-kooperatif. Apabila kedua perusahaan ini bekerja sama atau kooperatif, maka perusahaan 1 dan perusahaan 2 memilih pada harga $6 sesuai dengan grafik. Kemudian lanjut ke game teori, di mana terdapat permainan berulang. Permainan berulang adalah permainan di mana tindakan dilakukan dan hasil diterima secara berulang-ulang. Hal ini berangkat dari dilema tahanan atau prison dilemma, di mana setiap perusahaan dapat menonjolkan reputasi mengenai perilaku dan mempelajari perilaku pesaing. Nah, pada tabel ini terdapat perusahaan 1 dan perusahaan 2 pada harga rendah dan harga tinggi. Dari tabel ini yaitu contoh dari perilaku strategisnya, misalkan
Perusahaan 1 dan perusahaan 2 sama-sama memberlakukan harga rendah, sehingga hanya mendapatkan laba masing-masing 10. Sedangkan jika sama-sama memberlakukan harga tinggi mendapatkan laba lebih besar, yakni masing-masing 50. Namun salah satu perusahaan khawatir jika dia memberlakukan harga tinggi sedangkan pesaing memberlakukan harga rendah hingga laba perusahaan pesaing lebih besar. Namun permainan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga perusahaan dapat menentukan harga dengan memperhatikan harga yang ditentukan pesaing berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian yang selanjutnya terdapat permainan sekuensial. Permainan sekuensial adalah permainan di mana pemain bergerak secara bergiliran sambil merespon tindakan dan reaksi pesaing. Model yang dapat dijelaskan dari permainan ini adalah model Stackelberg, di mana contohnya satu perusahaan menetapkan output sebelum perusahaan pesaing melakukannya. Nah, di sini juga terdapat tabel dari perusahaan 1 dan perusahaan 2, di mana terdapat harga renyah dan manis, yaitu contoh dari perilaku strategis ini. Jika perusahaan 1 dan perusahaan 2 sama-sama memilih renyah atau sama-sama memilih manis, maka hasilnya akan minus 5. Jika perusahaan 1 memilih renyah dengan laba 10, maka perusahaan 2 sudah pasti memilih manis dengan laba 20. Begitupun sebaliknya, perusahaan 2 memilih renyah dengan laba 20, maka perusahaan 1 memilih manis dengan laba 10. Nah, perilaku dari perusahaan pertama juga mempertimbangkan bahwa perusahaan saingan akan memilih rasa yang berbeda untuk memaksimalkan laba dibandingkan dengan memilih rasa yang sama, yaitu pada laba minus 5.